In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, welcome back into the jungle of Patris Allegro, aka Protestantism. Hari ini saya mau memberikan satu katekese yang sedikit lebih anak kuliahan ya. Kita kadang-kadang bergaya anak kuliahan sedikit. Kali ini soal paradoks, pengetahuan Allah dan kebebasan manusia. Atau pertanyaan-pertanyaan seputar, kata orang modern, free will, kehendak bebas. Free will, kemauan bebas, keinginan bebas. But you have to know, ungkapan free will itu ungkapan modern. Ungkapan yang lebih klasik itu adalah voluntas, kehendak, cuma kehendak. Free will itu ungkapan modern, bahasa modern. So, katekese kita pada kesempatan hari ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Allah Maha Tahu, manusia bebas. Ini paradoks yang hanya terlihat dari ketinggian mata manusia. Paradoks ini terlihat dari ketinggian mata manusia. Eyesight view, human eyesight. Human eyesight, ya. Human view. Karena ada bird eye view, itu ya, Injil Yohanes itu Injil bird eye view. Human sight eye view, human sight view, itu Injil-Injil yang lainnya. Oke, mari saudara-saudariku. Ada satu keberatan klasik yang terus diulang, terutama oleh teologi instan yang alergi filsafat. Apa pengulangan tersebut? Jika Allah sudah tahu semua peristiwa masa depan, bukankah itu berarti semua tindakan manusia sudah diatur? Kalau begitu, di mana letak kehendak bebas? Ini bukan sekedar perdebatan teologis yang abstrak, melainkan pertanyaan fundamental yang menyentuh inti eksistensi manusia sehari-hari, keberadaan manusia sehari-hari, menyangkut apa yang dilakukan manusia sehari-hari tersebut. Cek, baik. Mudah-mudahan jangan mati di tengah jalan. Saya mampus. Oke, jadi itu bisa dapat poinnya kan? Kalau begitu, di mana letak kehendak bebas? Ini bukan sekedar perdebatan teologis yang abstrak ya. Dan berulang kali polemik dan ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memiliki kendali atas pilihan kita atau semuanya telah ditentukan sebelumnya? Pertanyaan ini terdengar cerdas. Oke, sebenarnya dia hanya tampak demikian cerdas karena satu kekeliruan mendasar. Kita memaksa Allah hidup di dalam jam dinding manusia atau jam tangan manusia. Kayak gini. Ya, katekese pada kesempatan ini tidak akan menghindar dari paradoks tersebut. Justru sebaliknya. Paradoks ini perlu dibedah dengan pisau filsafat yang dingin, jangan kepanasan ya, kayak supaya kita tidak tergelincir ke dua jurang sekaligus. Apa itu? Yakni melenyapkan kemahatauan Allah dan atau menghapus tanggung jawab moral manusia. Keduanya memiliki konsekuensi yang sama fatal. Dan karena itu, kita akan menghindari tiga kesalahan utama dalam berpikir. Membatasi Allah dalam kerangka waktu linear manusia, menyamakan pengetahuan dengan determinasi, ini salah satu kekeliruan pembela Calvinisme dengan double predestination-nya, menyamakan pengetahuan dengan determinasi, dan menganggap batasan kognitif, batasan pengetahuan, sebagai keberatan ontologis. Akan dijelaskan juga alat-alat filosofis yang akan kita gunakan untuk menyingkirkan kesalahan-kesalahan ini. Prinsip penguraian konsep memungkinkan kita untuk memisahkan unsur-unsur yang berbeda dari suatu konsep supaya melihatnya secara lebih jernih. Dalam istilah teknis filsafat disebut separasi. Distinction and separation itu metaphysical method, ya, separasi. Metaphysical separation. Jadi kita akan membedakan supaya melihat secara jernih. Sementara pendekatan atemporal, pendekatan di luar waktu, tanpa waktu, membantu kita memahami pengetahuan ilahi di luar batasan waktu. So, dengan demikian,
Katekese, pembahasan kita ini akan diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih jernih tentang kebebasan manusia dan kemahatauan Allah. Atau dengan kata lain, omniscientia Dei versus voluntas liberalis, kehendak bebas. Nah, ada dua klaim dan satu ketegangan semu. Dua klaim, satu ketegangan semu. Sepertinya tegang, padahal tidak tegang. Teisme klasik ini memegang dua klaim yang tidak bisa ditawar. Teisme artinya faham yang berpendapat bahwa Tuhan ada, teisme. Lawannya adalah ateisme. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala yang benar, termasuk tindakan manusia, tindakan allegro, berkoar-koar di sini juga diketahui oleh Allah. Yang kedua, manusia sungguh bebas dan bertanggung jawab secara moral. Jadi, Tuhan Maha Tahu, manusia sungguh-sungguh bebas. Masalah muncul ketika dua klaim ini dipaksa masuk ke dalam kerangka waktu linear manusia. Waktu yang kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Tanggal 25 Desember, 6 Januari, 2 Februari, dan seterusnya. Kalau Allah sekarang tahu apa yang akan saya lakukan besok, maka tampaknya, tampaknya saya tidak bisa berbuat lain. Tuhan sudah tahu besok saya makan nasi goreng di warung Mas Jaos, Mbak Jawa di situ. Tuhan tahu besok saya akan makan nasi goreng di situ. Itu tampaknya ternyata saya tidak bisa buat lain. Berarti saya sudah dipredestinasi untuk makan di warung Mbak Jawa itu kah? Untuk mengatasi ini, penting untuk membedakan dengan jelas antara kepastian pengetahuan epistemik dan kepastian kausal. Jadi ada dua hal, kepastian epistemik, pengetahuan, dan kepastian kausal, penyebab. Contoh konkret yang bisa membantu kita untuk paham. Bayangkan ya, imagine, seperti lagunya John Lennon kan. Bayangkan seorang meteorolog yang tahu dengan pasti bahwa hujan akan turun besok. Kepastiannya berdasarkan pengetahuan dari data cuaca, epistemik. Tapi pengetahuannya tidak menyebabkan hujan itu terjadi. Kausalitas tidak berlaku di sini. Jadi, si BMG misalnya, BMG mengatakan bahwa akan terjadi tsunami di Kota Kupang. Ya, orang-orang Oebadong sudah mulai waspada. Tapi, itu bukan karena BMG bicara, maka terjadi tsunami. Terjadi tsunami bukan karena BMW tahu. Begitu. Jadi dengan memahami perbedaan ini, kita menghindari kesalahpahaman, misunderstanding. Dan kalau saya tidak bisa berbuat lain, maka kebebasan hanyalah ilusi. Saya tidak bisa berbuat lain. Misalnya, ya tadi kembali ke contoh tadi. Kalau besok saya mau tidak mau harus makan di warung Mbak Jawa tadi, berarti saya tidak punya kebebasan kan? Tuhan sudah tahu bahwa besok nanti saya akan makan di warung. Jadi kalau saya tidak bisa berbuat lain dari makan di warung Mbak Jawa, berarti kebebasan hanya ilusi, ya kan? Kelihatan seperti itu. Sederhana, terlalu sederhana, my friends, ya. Menyelesaikan masalah ini dengan mengorbankan salah satu klien itu bukan solusi, melainkan amputasi intelektual. Ingat, Katolik tidak berpikir secara out-out, atau ini atau itu. Katolik berpikir secara et. Ini dan itu. Mari kita lihat. Kebebasan itu bukan sekedar bergerak, tapi menjadi asal dari tindakan. Bukan sekedar aktual, tapi kausal. Dalam diskursus filsafat kehendak bebas, The Philosophy of Free Will, salah satu titik berangkat penting adalah libertarianisme. Apa itu libertarianisme? Sama seperti yang dirumuskan oleh Robert Kane. Kebebasan sejati berarti manusia menjadi asal terakhir tindakannya. Asal terakhir, the ultimate origin of his action. Asal terakhir dari tindakannya, dan sungguh memiliki alternatif yang mungkin. Possible alternatives. Kemungkinan pilihan. Ya. Nah, karena itu, libertarianisme menolak determinisme keras.
Gagasan bahwa setiap peristiwa sepenuhnya ditentukan oleh kondisi sebelumnya dan hukum alam yang tidak bisa dilanggar. Ini libertarianisme menolak determinisme. Tokoh-tokoh seperti Peter van Inwagen bahkan menyatakan secara gamblang, jelas-jelas, kalau determinisme benar, maka tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas. Cuma ilusi. Konsekuensinya jelas. Kalau tidak ada kebebasan, maka pujian dan hukuman moral hanyalah sandiwara. Saya tidak perlu puji Anda, karena Anda tidak bebas. Itu semua sudah dikondisikan. Saya tidak perlu mencela Anda, karena Anda sudah dikondisikan. Begitu. Jadi seperti kasus yang kita hadapi. Sang pendeta itu bebas atau tidak bebas? Kalau dia tidak bebas, berarti memang dia tentukan Allah, sudah dipredestinasi oleh Tuhan untuk menghujat orang Katolik dengan penyembahan patung itu kan. Bahkan Immanuel Kant, kenal nggak filsuf besar ini, meski dengan jalan yang berbeda, tetap mengaitkan tanggung jawab moral dengan kapasitas rasional manusia untuk bertindak berdasarkan hukum yang dia akui sendiri, bukan sekedar dorongan alamiah. Otonomi moral, autonomy of moral. Jadi kesimpulannya satu, kebebasan adalah syarat dari tanggung jawab moral. Tanpa kebebasan, etika menjadi runtuh. Kalau manusia tidak bebas, kita tidak bisa menuntut tanggung jawab seseorang. Ya, you gas di situ. Soalnya ada rem lagi. Masalahnya bukan pada Allah, saudara-saudari, tapi pada imajinasi kita tentang Allah. Cek sound, oke. Salah satu kesalahan terbesar dalam debat ini, kehendak bebas versus pengetahuan Tuhan, kemahatahuan Tuhan. Kesalahan terbesarnya adalah imajinasi kita manusia yang menggambarkan Allah sebagai sekedar makhluk super cerdas, superhuman, makhluk yang macam Superman begitu, yang duduk di masa kini sambil mengintip ke masa depan, seperti tukang ramal. Tuhan bukan tukang ramal. Dia bukan orang yang super cerdas yang duduk di sini lalu bisa mengintip ke masa depan. Gambar ini memang punya daya tarik psikologis tersendiri. Dia menawarkan kenyamanan dari sesuatu yang akrab dan bisa dipahami dengan mudah. Berangkat dari antropomorfisme kan. Tapi ini bukanlah teisme klasik, bukan posisi teisme klasik. Ini adalah sebuah bentuk antropomorfisme kelas 2, di mana kita dengan keliru mengukur Allah dengan standar manusia biasa. Di situ kekeliruannya. Sastra fiksi ilmiah misalnya membantu untuk menjelaskannya. Dalam salah satu novel ya, The Three Body Problem dari Liu Cixin, dia menghadirkan alegori ilmuwan kalkun. Seekor kalkun yang menyusun hukum fisika dunianya dengan sangat-sangat presisi, sampai suatu hari dia disembelih untuk makan malam, si kalkun itu. Hukumnya benar, tapi kerangkanya terlalu kecil. Ya. Begitu juga dengan kita hidup di dalam ciptaan, berpikir dengan kategori waktu, berpikir sebab akibat, sebelum sesudah. Lalu kita heran, kenapa Allah tidak muat dalam kerangka ini? Kerangka apa? Kerangka waktu, sebab akibat, sebelum dan sesudah. Dalam kitab suci, kitab Sirak sudah lama memperingatkan, banyak hal diperlihatkan kepadamu yang melampaui pengertian manusia. Sirak bab 3 ayat 25. Ini bukan anti rasio, bukan anti akal budi. Ini pengakuan tentang batas. Ya, Allah tidak mengetahui lebih dulu, pre-science. Dia mengetahui secara kekal. Ya. Dia bukan tahu lebih dulu bahwa besok kau akan makan. Bukan. Dia tahu secara kekal. Kekal itu maksudnya sekarang selama-lamanya. Jadi di sini memang butuh bantuan ancila dari filosofi. Teologi klasik berbicara dengan kejernihan yang sering diabaikan. Thomas Aquinas, dia menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, omnisciensia, masa lalu, masa kini, dan masa depan, dalam satu tindakan pengetahuan yang kekal. Bukan bertahap seperti manusia. Kalau manusia, ya saya tahu kemarin, kemudian tahu hari ini, dan tahu tentang besok. Tapi Tuhan itu sekali tahu, langsung sekarang selamanya. Begitu. Bukan bertahap seperti manusia. Bisa lihat Summa Theologiae, Pars Prima, question 14. Nah,
Untuk membantu kita membayangkan ini, bayangkan Allah sebagai seorang pengamat, dia berdiri di tempat tinggi ya, kayak di tower menara di Politeknik di bawah ini. Melihat lembah yang Lasiana, pantai Lasiana di bawah. Orang Kupang posisikan diri ya. Melihat lembah di bawahnya dalam satu pandangan utuh. Ya. Dari perspektif ini, Allah melihat seluruh waktu seperti kita melihat seluruh pemandangan. Keseluruhan tanpa batas waktu. Ya. Ini melukiskan kini kekal, sekarang yang kekal, sekarang yang selama-lamanya. Itu konsep dari Boethius. Ya. Lebih jelas dalam imajinasi kita dibandingkan dengan sekedar ungkapan abstrak. Jadi tadi, gambaran tentang bandingkan seseorang, petugas ini Telkom, naik ke menara, mau perbaiki, itu kan menaranya tinggi, jadi bisa lihat lembah Lasiana, oh lihat menyeluruh. Wow, keren. Lalu foto-foto selfie, begitu foto selfie tersal, dia jatuh dan bram, habis. Oke, jadi ini istilah konsep dari Boethius. Ini sebenarnya penjelasan dari Boethius ya. Tuhan memandang dalam kekekalan, ya. Kini kekal. Jadi Tuhan sekali melihat itu sekarang dan selama-lamanya. Dia lihat semua, dia tahu semua, ya. Imajinasi tower tadi bisa membantu ya, sedikit membantu. Oke. Agustinus dari Hippo juga memberikan pemahaman serupa, di mana dia menggambarkan waktu sebagai sebuah sungai yang mengalir, sementara Allah berdiri di tepi sungai itu, mengamati awal hingga akhir alirannya secara keseluruhan. Kalau kita manusia kan lihat di sungai ini, oh kita hanya lihat sepotong. Tuhan langsung lihat dari hulu ke hilir satu kali. Dengan ini kita mendapatkan gambaran bahwa bagi Allah seluruh waktu adalah satu kesatuan yang terus-menerus hadir sekaligus. Seluruh masa adalah satu kesatuan yang terus-menerus hadir sekaligus. Bisa paham ya? Coba direkord dan diulang. Bagi Tuhan, seluruh waktu adalah satu kesatuan yang terus-menerus hadir sekaligus. Begitu. Allah tidak berada di dalam waktu, in time, in spatio. Dia adalah dasar keberadaan dari waktu itu sendiri. Ya. Gagasan ini telah lebih dahulu dirintis oleh siapa? Anicetus Boethius dan ditegaskan oleh Agustinus dari Hippo bahwa Allah melihat seluruh sejarah dalam satu kini kekal, sekarang selamanya. Begitu. Maka istilah pengetahuan akan masa depan itu sebenarnya hanyalah bahasa manusia. Dari sudut pandang Allah, tidak ada belum terjadi. Yang namanya belum terjadi itu tidak ada. Tuhan sudah lihat semua, sudah selesai. Bagi Tuhan, kiamat dia sudah tahu, sudah selesai semua. Tapi agak sulit ya. Disinilah kemaha-mahaan Tuhan, transendensi Allah. Dan yang paling penting ini saudara, poin berikutnya adalah mengetahui itu bukan menyebabkan. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa besok saya makan di warung makan, itu bukan berarti Tuhan yang menyebabkan saya makan di warung makan. Tahu dan menyebabkan dua hal yang berbeda. Mengetahui bukan menyebabkan. Keberatan klasik berbunyi seperti ini. Kalau Allah tahu dengan pasti saya akan melakukan A, contoh makan di warung Mbak Jawa tadi, maka mustahil saya tidak melakukan makan di warung Mbak Jawa tadi. Kalau Tuhan sudah tahu besok saya minum kopi di situ, maka mustahil saya besok tidak minum kopi di situ. Karena Tuhan sudah tahu kan? Ya, Tuhan sudah tahu, tapi bukan Tuhan sudah menentukan saya ke situ. Keberatan ya? Oke, keberatan. Ini keliru karena mencampur adukan kepastian pengetahuan dengan keniscayaan kausal. Ya. Pengetahuan pasti, tapi itu kausalnya tidak niscaya. Pengetahuan Tuhan tidak menyebabkan saya ke situ. Perbedaan hanya permainan kata kan? No, separasi. Buat separasi. John Martin Fisher mengingatkan perbedaan mendasar ini. Mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi tidak sama dengan menyebabkan hal itu terjadi. Kita tahu gerhana akan terjadi dan pengetahuan kita tidak menyebabkan gerhana itu. Misalnya, bayangkan Anda sedang menempuh perjalanan dan dapat memilih antara dua rute yang berbeda. Dari sini ke Malaka bisa pilih dua rute. Dari Kupang ke Malaka.
Bisa lewat jalur tengah atau jalur selatan. Meskipun Anda mengetahui bahwa Anda akan memilih rute selatan, misalnya lewat Kolbano, berdasarkan preferensi pribadi Anda atau alasan praktis, pengetahuan itu tidak meniadakan kemampuan Anda untuk memilih rute Astenga Timur lewat Haliluli, ya, atau mana, lewat ini cabang Onopus itu, cabang Onopus, ya, cabang batas di Onopus itu, ya. Jadi pengetahuan itu tidak meniadakan kemampuan untuk memilih rute A atau rute B. Ada dua rute dari Kupang ke Malaka, rute Pantai Selatan dan rute Astenga. Kamu sudah tahu bahwa kamu akan lewat Kolbano, tapi pengetahuan itu tidak meniadakan kemampuan untuk pilih Pantai Selatan Kolbano atau lewat Niki-Niki. Begitu. Yang Kupang tahu, yang Timur tahu. Pengetahuan Allah memang infalibel, tidak dapat salah, tetapi dia tidak bersifat memaksa. Allah mengetahui tindakan manusia karena manusia melakukannya secara bebas, bukan sebaliknya. Ya. Allah mengetahui tindakan manusia itu karena manusia melakukannya secara bebas. Tuhan tahu, besok kau akan minum kopi di kedai A, tapi itu karena kau pilih ke situ. Tuhan hanya sekedar tahu bahwa kau sudah pilih itu. Gitu. Urutannya bukan Allah tahu, lalu manusia terpaksa bertindak. Bukan. Urutannya adalah manusia bertindak bebas, lalu tindakan itu diketahui Allah secara kekal. Manusia bertindak bebas, Tuhan tahu. Gitu. Dan itu pengetahuan secara kekal. Ingat dari ayat bird view. Jadi, di mana letak paradoksnya? Pengetahuan Allah dan kehendak bebas. Paradoks itu nyata hanya kalau Allah dipaksa hidup dalam waktu linear. Kemarin, hari ini, dan esok. Itu kalau Allah dipaksa hidup dalam waktu linear. Atau pengetahuan disamakan dengan determinasi. Ini salah satu kesalahan beberapa Protestan Calvinis. Dan keterbatasan kognitif manusia disulap menjadi keberatan ontologis. Begitu ketiga kekeliruan ini disingkirkan, salahnya menguap. Seperti hujan di musim kemarau. Jadi saudara-saudari, iman tidak takut pada akal sehat. Kita harus punya iman yang tidak takut pada akal sehat. Ini seruan moral ya. Ketegangan antara kemahatauan Allah dan kebebasan manusia bukan cacat teologi klasik, melainkan uji kedewasaan intelektual. Dengan membedakan pengetahuan dari kausalitas, pengetahuan dari kausa, siensia dari kausa, pengetahuan dari penyebab, dan dengan memahami Allah sebagai realitas atemporal, kenyataan yang tidak berada dalam waktu, melampaui waktu, kita dapat mempertahankan dua hal sekaligus. Allah sungguh maha tahu dan manusia sungguh bebas. Ini bukan kompromi, ini koherensi. Teologi yang takut filsafat akan selalu jatuh pada dikotomi palsu. Teologi yang berpikir jernih tahu Allah tidak kehilangan kemahatauannya demi kebebasan manusia, dan manusia tidak kehilangan kebebasannya demi kedaulatan kemuliaan Allah. Tidak. Ya. Beranikah kita membiarkan akal dan iman saling menajamkan, besi menajamkan besi? Pertanyaan ini mengundang kita semua, my friends, fratres carissimi, untuk melanjutkan eksplorasi di luar katekese ini. Memanfaatkan teologi dan filsafat sebagai alat untuk memajukan pemahaman kita. Jangan sedikit-sedikit, mana ayatnya? Mana ayatnya? Begitu ya. Memanfaatkan teologi dan filsafat sebagai alat untuk memajukan pemahaman kita. Sebagai langkah selanjutnya, my friends, Anda mungkin tertarik untuk menjelajahi konsep-konsep seperti Molinisme, tahu? Yang mengusulkan gagasan tentang pengetahuan tengah via media, dan juga ada yang namanya open theism, teisme terbuka, yang mempertimbangkan pemahaman yang lebih dinamis tentang sifat pengetahuan alam. Mempelajari pemikiran lain seperti Alvin Plantinga atau William Lane Craig bisa memberikan perspektif yang lebih dalam di dalam diskusi, debat, apalagi dialog katekese ini. So, my friends, keep calm and stay away from mana ayatnya, sini ayatnya, sini aku ajar.